Siapa saja yang boleh mengampuni dosa orang? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Di luar sana ada yang mengklaim, kamu mau ngaku dosa ya? Sini, tak ampuni. Masuk lewat sini ya, lewat bilik. Ada lubang kecil gitu. Ya. Saya kesulitan merangkai bahasanya. Ya. Apa ya, mau pakai apa ya? Saya mengaku dosa ini. Ya bapakku. Ya. Dosamu apa? Ini begitu-begitu. Aku ampuni. Sana masukin sana. Maksudnya duitnya masukin sana gitu. Ya. Ya. Ya itu akal-akalan ya, itu pengampunan dosa akal-akalan. Sekarang kita pakai Alkitab. Siapa saja yang boleh mengampuni dosa? Tentu saja yang pertama Yesus. Waktu Yesus manusia itu dia bisa berkata, dosamu telah diampuni. Lalu orang Yahudi bilang, apa wewenangmu mengampuni dosa? Bukankah yang mengampuni dosa itu hanya Allah saja? Nah, seperti itu. Jadi yang pertama yang boleh mengampuni dosa itu Yesus. Waktu manusia pun boleh, Yesus manusia. Apalagi sekarang Yesus Tuhan Allah, jelas dia bisa mengampuni dosa. Yang kedua adalah kita perhatikan baik-baik di dalam Yohanes 20 ayat 23. Ya. Apa yang kamu jika dosa orang itu kamu ampuni, maka diampuni. Juga jika dosa orang itu kamu nyatakan tidak diampuni, maka tidak diampuni. Ini sama dengan Matius 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Tapi syaratnya ayat 22 jarang orang baca. Apa yang kamu nyatakan dosanya diampuni, ya diampuni. Kalau tidak diampuni, ya tidak diampuni. Tapi ayat 22, terimalah Roh Kudus. Ini yang orang nggak pernah baca. Kalau kamu tidak terima Roh Kudus, kalau kamu tidak percaya Yesus adalah Roh Kudus itu, kamu tidak boleh mengampuni orang sembarangan gitu. Dosamu telah diampuni. Nggak boleh. Jadi itu bilik pengampunan itu ya Belgedes itu. Itu bisnis, ada disebut begini, bisnis bilik pengampunan dosa. Terima kasih ya Father, terima kasih ya udah duitnya taruh sana, itu bahasa mudahnya seperti itu. Jadi tidak benar ya seperti itu. Yang benar adalah yang bisa mengampuni dosa itu Yesus, waktu manusia pun boleh, dan kita asal terimalah Roh Kudus. Kita sudah diurapi, dijamah oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus. Percaya Yesus aja kagak kok. Mengklaim terima Roh Kudus, aku penuh kuasa Roh Kudus. Belgedes itu. Ya, tengking-tengking orang pada roboh. Belgedes itu nipu itu. Yang disembah aja Bapak kok. Mana ada kesembuhan dengan kuasa Roh Kudus. Atau bahkan dosamu telah diampuni. Para rasul ya Petrus dan rasul yang lain yang sudah penuh dengan Roh Kudus boleh kok mengatakan dosamu diampuni. Ya, dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kasus saya pun mengatakan begitu, dosamu telah diampuni. Ya karena kita tahu dia sudah tobat dan dia sudah benar ya. Dia, Pak, apakah dosa kami ini diampuni ya Pak? Aku sudah terlalu merah dosa kami. Ya, dosamu telah diampuni, lalu lakukan ini. Ya biasanya yang sangat sulit adalah menyangkut biasa Pak, urusan bawah perut ya. Sudah terlanjur Pak, dan itu punya keturunan, punya anak Pak. Bagaimana Pak? Apakah saya masih bisa terima, saya mau tobat benar ya? Dosamu telah diampuni, lakukan ini, ABCD. Seperti itu ya. Mengaku dosa bagian kita, diampuni pengampunan wewenang Yesus. Hanya Yesuslah Maha Kuasa beri ampunan bagi kita. Haleluya. Jangan tinggi hati,
minta diampuni, akui segala dosamu. Yesus pasti akan menyucikan kita, menyucikan dari kejahatan, ya. Jadi kewajiban kita mengaku dosa, bukan merengek-rengek, Tuhan ampuni dosa kami. Mengaku dosa itu bagian kita. Urusan diampuni dan pengampunan itu wewenangnya Yesus, ya. Ya, jika kamu mengaku dosa, jangan minta diampuni merengek-rengek. Mengaku dosa bagian kita, diampuni pengampunan wewenang Yesus. Hanya Yesuslah Maha Kuasa memberi ampunan dosa kita. Haleluya. Jangan tinggi hati, minta diampuni, akui kesedosamu. Yesus pasti akan setia dan adil, menyucikan dari kejahatan. That's it. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Haleluya. Amin.